Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin, amin. Faslun ay hadza, adapun ini itu fasal fi syuruti sholati, tentang syarat-syarat salat. Syurutus sholati, adapun syarat-syarat salat itu samaniyatun, ada 8. Syurutus sholati, adapun syarat-syarat salat itu samaniyatun, ada 8. Taharatul hadatsaini, yaitu yang pertama adalah suci dari 2 hadas. Boleh kita terkib menjadi badal, yaitu boleh juga kita terkib menjadi khobar dari mubtada al-mahdhuf, yaitu al-awwal. Adapun yang pertama itu taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Wat taharatu, dan adapun yang kedua itu suci anin najasati, suci dari najis, fi thawbi, pada pakaian, baju, wal badani, dan badan tubuh, wal makani, dan tempat salat. Wasatrul aurati, dan adapun yang ketiga itu menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, adapun yang keempat itu menghadap kiblat. Wadukhulul waqti, dan adapun yang kelima itu masuk waktu salat. Wal ilmu, dan adapun yang keenam itu mengetahui bi fardiyatiha, dengan fardu salat. Wa alla ya'taqida, dan adapun yang ketujuh itu hendak tidak meyakini, beriktikad siapa musalli fardon ing satu kefarduan min furudiha, dari fardu salat, sunnatan sebagai kesunahan. Wal wajtinabul mubtilati, dan adapun yang kedelapan itu adalah menjauhi pembatalan salat. Syarat salat jumlahnya ada 8. Yang pertama adalah kita harus suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita memiliki hadas kecil atau hadas besar, kemudian kita sengaja melakukan salat, maka salat kita tidak sah dan kita pun akan kena hukum haram. Kita mendapatkan dosa sebab kita sengaja melakukan salat sedangkan kita memiliki hadas kecil dan hadas besar. Kecuali kalau kita itu memang tidak bisa wudhu atau tidak bisa bertayamum. Nah, namanya faqidu tahura ini. Kita berhadas, kemudian masuk waktu sholat, kita mencari air ke sana kemari tidak ketemu, mencari debu untuk tayamum juga tidak ada. Karena waktu sholat sudah mau habis, maka mau tidak mau kita wajib melakukan sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Namanya sholat faqidut tahurain. Nanti setelah kita menemukan air, maka kita wudhu atau mandi besar karena menghilangkan hadas besar. Kemudian kita qadha sholat yang kita lakukan dalam keadaan faqidut tahurain. Kemudian syarat salat yang kedua adalah suci daripada najis, baik di baju kita, di badan, ataupun di tempat yang kita pakai untuk melakukan salat. Kalau kita salat, kemudian di baju kita atau di dalam saku baju kita terdapatkan bangkai, umpamanya bangkai hewan, mau itu hewan yang mengalir darahnya seperti tikus, ular, dan lain sebagainya, atau hewan yang tidak mengalir darahnya seperti lalat, nyamuk, ya kan, rametuk, merutu, itu tidak mengalir darahnya, maka tetap membatalkan sholat, ya, karena najis yang dimaafkan di dalam sholat itu adalah darah atau nanah, itu pun hanya sedikit.
Nah, darah atau nanah yang sedikit itu dimaafkan di sholat gitu. Tapi kalau untuk hewan, bangkai hewan itu tidak dimaafkan. Kita sholat di dalam peci kita terdapatkan bangkai semut, maka sholat kita tadi tidak sah. Di baju atau di badan kita, setelah kita sholat salam, kemudian ternyata di telapak kaki ada kotoran cicak umpamanya, baru kita ingat tahu umpamanya, maka sholat kita tadi itu tidak sah. Kita harus mengulang lagi sholat kita. Nah, itu kalau kotoran atau najisnya itu terkena baju, badan, atau tempat yang kita gunakan untuk sholat. Tapi kalau si najisnya itu tidak terkena baju badan kita, melainkan hanya mensejajari kita saja, kita sujud di bawah dada kita ada najisnya, tapi tidak terkena badan kita, tidak terkena baju kita, maka sholat kita tadi sah. Tetapi hukumnya makruh ya, hendaknya kita jauhi najis tersebut, kita berpindah tempat. Dan rukun syarat yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat dalam sholat itu kewajibannya adalah menutup warna kulit saja. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut, pusarnya kita tutup, lutut kita tutup, sebagai penyempurna kita menutup aurat. Kalau bagi wanita perempuan adalah sekujur tubuhnya ditutup kecuali muka dan dua telapak tangan dohir batinnya. Luar dalam telapak tangan tidak wajib ditutup karena bukan merupakan aurat di dalam sholat. Jadi menutup aurat itu dalam sholat ya, khusus dalam sholat, menutup aurat adalah menutup warna kulit saja. Walaupun kita sholat menutup aurat kita dengan baju yang berwarna hitam sehingga warna kulit tidak terlihat, tetapi membentuk tubuh kita, lekukan tubuh terbentuk dengan baju tersebut, maka sholat kita sah ya, sholat kita sah. Tapi kalau di luar sholat harus dua, satu menutup warna kulit, dan yang kedua adalah tidak membentuk lekukan tubuh. Wastiqbalul kiblati, kemudian syarat yang keempat adalah menghadap kiblat. Sholat wajib menghadap kiblat. Nah, kalau di bis atau di kereta api atau di pesawat kita tidak bisa sholat dengan menghadap kiblat. Wudhu, ada air umpamanya ya, kita punya air atau udah punya wudhu, cuman kita mau sholat menghadap kiblat tidak bisa, maka bagaimana? Nanti kalau saya nggak sholat akan kelewat waktu sholat saya. Maka ada namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti kita lakukan dengan duduk tanpa menghadap kiblat, tidak masalah ya, tidak apa-apa tidak menghadap kiblat. Tapi nanti setelah kita sampai di tempat tujuan, kita qodho sholat yang kita lakukan tadi. Nah, sholat wajib menghadap kiblat, baik itu sholatnya fardu atau sholat yang sunnah, kecuali dua, yaitu sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak sambil jalan, sambil naik kendaraan boleh tanpa menghadap kiblat, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Dan satu lagi sholat khauf, nah, dalam keadaan sangat takut, itu boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Yang kelima dari syarat sholat adalah masuk waktu. Harus sudah betul-betul masuk waktu dulu ya. Kalau tidak masuk waktu, belum masuk waktu, maka tidak sah sholat kita. Dan yang ke berapa ini? 6 ya. 6. Yang keenam adalah mengetahui fardu-fardu sholat. Fardu sholat apa saja? Ini diketahui. Kemudian yang ketujuh adalah tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya sholat merupakan sebuah kesunahan. Contoh dalam rukuk, sholat, rukuknya sholat itu merupakan kefarduan. Nggak boleh kita yakini sebagai kesunahan. Baca Fatihah dalam sholat itu merupakan kefarduan, tidak boleh kita yakini sebagai kesunahan. Kalau dibalik, sebuah kesunahan kita yakini sebagai kefarduan, apakah membatalkan sholat? Tidak ya, tidak membatalkan sholat. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah menjauhi pembatalan sholat seperti makan, minum, bergerak banyak, artinya lebih daripada 3 kali gerakan berturut-turut, itu dapat membatalkan sholat. Berbicara itu juga membatalkan sholat.
Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.